Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya Chandra Surya di reportase petang kali ini. Pada petang kali ini kami akan menyampaikan 3 informasi penting untuk disajikan kepada Anda sekalian. Berita pertama yakni tentang pendistribusian surat suara dan juga kotak suara di Kecamatan Krayun oleh Panwascam Daerah Krayun. Bersama rekan saya Fuad Zamron Amrullah, kita ke lapangan. Baik pemirsa, selamat pagi. Kali ini saya melaporkan dari TPS 11 dari Desa Selur, mengabarkan pendistribusian logistik yang ada di Desa Selur untuk pemilihan gubernur dan bupati di Kabupaten Ponorogo. Ya, untuk selanjutnya kita akan mewawancarai Mas Raffi selaku PPS yang ada di Desa Selur. Ya, Mas, bisa diperkenalkan Mas, namanya siapa? Perkenalkan nama saya Raffi dari Divisi Teknis Desa Selur. Ya Mas, untuk persiapannya dari PPS itu apa saja persiapannya yang untuk pilkada yang harus dipersiapkan apa saja? Jadi gini, hari ini kita dari teman-teman PPS ini mendistribusikan logistik akan digunakan pada pilkada serentak tanggal 27 November. Nah, tanggal 27 November ini bertepatan besok hari Rabu. Terutama khususnya di Desa Selur sendiri, kami kawan-kawan dari PPS itu sudah mempersiapkan dengan maksimal mungkin dan insya Allah sudah 100% siap untuk melaksanakan pilkada serentak 2020 ini. Untuk rencananya nanti pendistribusian ini berapa TPS ke Desa Selur? Untuk di Desa Selur ada pemilihan kepala daerah saat ini ada TPS itu di Desa Selur di 4 Dukuh, ada Dukuh Kerajaan, Dukuh Kutuk, Dukuh Kangin, dan juga Dukuh Manggis. Oh, untuk kendalanya Mas, kendalanya pas saat pendistribusian ini yang harus diperhatikan kendalanya apa Mas? Jadi kalau ngomong kendala, banyak kendala melihat lokasi secara geografis dalam Desa Selur sendiri ada beberapa titik yang itu aksesnya memang benar susah dan harus menggunakan roda 2 juga. Jadi kesempatan saya kali ini dengan musim hujan, jadi harus benar-benar jaga terkait logistik sehingga ya hari ini distribusikan pakai mobil roda 4 yang memang cukup digunakan di daerah terpencil. Oh baik Mas, terima kasih ya atas sama-sama. Ya baik, terima kasih pemirsa. Itu tadi penjelasan yang cukup akurat dari Mas Raffi selaku Divisi Teknis. Ya, terima kasih semuanya untuk semuanya. Saya Pak Jamburamro melaporkan dari Desa Selur. Terima kasih. Ya tadi tentang pendistribusian surat suara dan juga kotak suara di Kecamatan Krayun, kita beralih ke pemilihan umum pemirsa, pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Madiun, tepatnya di TPS 4 Desa Kebonsari. Sudah tersambung sama kami Mas Dimas Putra Setiawan yang akan melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara TPS 4 Desa Kebonsari. Baik, lanjut Mas Dimas. Baik pemirsa, pagi ini saya berada di TPS 4 Desa Kebonsari, yang mana dilaksanakannya pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Pemungutannya sendiri dilaksanakan pada tadi pagi jam 7 sampai dengan hari ini jam 1 siang. Seperti yang pemirsa saksikan, bahwasanya masyarakat Desa Kebonsari sangat antusias dengan Pilkada tahun ini, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Saya sudah bersama 2 pemuda Kebonsari yang telah melakukan pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Eri. Dengan saya sendiri Mas Pras. Nah, untuk Mas Eri sendiri, bagaimana pendapat Anda tentang Pilkada 2024 ini? Tentunya Pilkada tahun 2024 ini beda ya Mas dari tahun lalu, karena kebetulan tahun lalu itu kan diadakan bareng sama pemilu, jadi nggak ada Pilkada mungkin. Dan bedanya lagi ada calon yang baru gitu, yang masih fresh dan mungkin
itu bisa menjadi sebuah perbedaan daripada pilkada-pilkada sebelumnya. Baik. Untuk Mas Prasnya sendiri, harapan untuk paslon-paslon yang sudah mencalonkan diri? Ya intinya itu harapan dari saya itu semoga bisa memberikan perubahan untuk kedepannya bagi seluruh masyarakat dan kabupaten atau provinsi yang terpilih. Gitu saja, Mas. Baik. Nah, itu tadi sedikit tentang pilkada di Desa Kebonsari, tepatnya di TPS 4. Terima kasih, kembali ke studio. Ya, baik. Kemudian setelah kita melihat tadi pencoblosan TPS, untuk berita ketiga yakni kita akan melihat dokumenter bagaimana Desa Banaran yang dulu sangat terkenal dengan musibah tanah longsornya kini sudah mulai berangsur membaik dengan sebuah video dokumenter. Untuk sekaligus menutup perjumpaan kita pada petang hari ini, saya Chandra Tisorya, saya pamit undur diri. Terima kasih. Bencana longsor yang terjadi pada Sabtu sore di Ponorogo, Jawa Timur menimbun lebih dari 20 rumah warga di Desa Banaran, Kecamatan Pulung. Di Dusun Tanggil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur masih dalam tahap pencarian. Sementara 2 korban lainnya berhasil dievakuasi. 1 April 2017. Pagi itu, tanah tiba-tiba bergerak, rumah-rumah hancur berantakan, 28 orang dinyatakan hilang. Kalau pemerintah sudah mengira itu bahaya kan untuk masyarakat, ngikut saja, mau dipindah kemana, ikut. Anak-anak yang pagi itu sedang bermain di lingkungan sekolah, tiba-tiba membubarkan diri, berlari ketakutan, mencari sanak keluarganya untuk mencari keselamatan. Tangannya ada sama ibu ketemu. Sama ibu ketemu ya. Nanti kakak doain biar ketemu ya. Makasih Intan. Seketika Desa Banaran menjadi sorotan nasional. Bencana yang melanda desa ini tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, namun juga luka mendalam bagi para masyarakat. Panjang longsor sekitar 1,5 km dengan kedalaman yang tertimbun dengan tanah sekitar 17-20 meter. Jalan menuju Desa Banaran pun dinilai cukup terjal, sehingga membutuhkan motor trail untuk sampai ke lokasi dengan perkiraan waktu 30-60 menit dengan jarak tempuh 3-5 km. 1 bulan yang lalu itu sudah ada retaan itu ya masih retak. Setelah itu terus dia itu turun gitu retaknya itu. Turunnya itu ambles lah, katakan ambles. Itu menurun sampai 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, bahkan sampai 1 meter. Tapi alhamdulillah ya tanah saya tidak kena gitu ya. Sebelah utaranya itu saya juga punya tanah di situ. Juga saya tanami mahuni, jati juga ada, pokok durian itu ya juga ada. Evakuasi berlangsung selama berminggu-minggu, namun tak semua korban berhasil ditemukan. Kehilangan ini menyisakan luka yang sangat mendalam bagi masyarakat di Desa Banaran. Ini tadi senang enggak hari ini? Senang. Tadi diajarin apa? Nyanyi, Terus main apa lagi? menari, belajar, Tadi sama siapa aja dek sini? sama anak-anak, adik-adik semuanya. Baik, tepat belakang saya ini merupakan bekas kejadian longsor pada tanggal 1 April 2017. Jadi, seperti yang dilihat sekarang, sudah ditanami oleh tumbuh-tumbuhan oleh warga dengan komoditas lokal kita, yakni jagung, dan juga lahan-lahan yang kemarin longsor sekarang sudah dialih fungsikan menjadi lahan pertanian warga. Selain itu juga setelah longsor kemarin berselang beberapa waktu juga dilakukan penanaman
pohon durian untuk memperkuat kontur tanah agar tidak kembali terjadi kelongsoran di daerah ini. Ini pemirsa juga merupakan salah satu rumah yang sudah tidak ditinggali dan sudah mendapat rumah baru dari pemerintah. Banaran bukan hanya tentang bencana, tetapi juga tentang kekuatan, kebersamaan, dan harapan. Desa ini telah membuktikan meski diterpa badai, kehidupan selalu menemukan jalannya. Kita tidak bisa menghindari dari bencana, tapi kita bisa belajar dari alam. Mari kita jaga lingkungan dan selalu siap menghadapi tantangan. Dari Banaran untuk Indonesia, mari kita bangkit bersama.